Ya, selamat datang kembali di channel Versi Ibrahim. Udah lama banget nggak upload dan sekarang di sebelah gua lagi ada Honda Vario Let New Gen 3 garapannya RD Matic Shop. Ini Vario 125 generasi terbaru, udah digarap modif banyak banget dan langsung aja kita review motor satu ini. Nah, ini dia penampakannya, beda dari motor-motor dia yang sebelumnya kalau yang biasa warna orange. Nah, di Vario 125 generasi terbaru ini dia malah pakai warna kuning nih, katanya buat identitas barunya. Sayangnya si Om Danunya lagi ada liburan, dia lagi di Solo, lagi Natalan. Dan kita kalau ngeliat motor di depan ya, langsung kelihatan padat banget, beda banget, terutama di sisi pengeremannya. Karena dia udah pakai disc brake 260 nih, pakai punyanya RSX ya. Atau kalau di sini tuh Supra GTR punya RCB, habis itu pakai Flandersnya nih yang Vietnam. Kaliper pakai Brembo 2P, kalipernya udah aluminium CNC, dan selang remnya tentu aja dia andalan banget, selalu pakai Hell kayak gini. Bracketnya juga udah pakai aluminium, dan yang keren tuh sebenarnya dari kaki depannya adalah peleknya nih. Jadi peleknya tuh beda banget, beda sama pelek Vario kebanyakan atau pelek aftermarket di sini ya. Karena ini emang sebenarnya pelek ori, velg OEM, cuma motornya nggak ada di Indonesia. Itu velgnya Airblade, dan ini lebarnya pas banget, jadi fitmentnya oke banget. Ketemu pakai FDR MP27 gitu ya, 98. Dia ini lebarnya kalau salah mirip kayak Let New juga deh, jadi 185 sama 2,5. Peleknya nih, palangnya kayak cap kaki 3, keren banget. Palang 5 gini bagus, tapi harganya lumayan ya, sekitar 6-7 jutaan sih kalau nggak salah. Mantep sih, lebar banget. Terus kalau kita ngeliat di depan, perlampuannya juga dia udah upgrade. Coba kita nyalain ya. Tentu aja udah pakai BI-LED, dan di sini nih alisnya jadi trademarknya banget Let New yang sekarang ya. Jadi dia karena alisnya jadi terpisah, dan ada model yang kayak anak panah kayak gini lah di belakangnya sini. Keren ya. Seperti ini, pakai 3 inch ya kalau nggak salah nih. Throatnya pakai model BMW, sennya juga pakai running. Coba kita hidupkan. Oh, di atas sennya kayak gini. Nah, running kayak gini sennya. Kemudian di sini banyak banget aksen karbon ya. Jadi di dasinya karbon. Kemudian di sini nih di sirip ala-alanya ini dikasih aksen karbon juga. Jadi lumayan bikin motornya kerasa kayak lebih sporty gitu ya. Walaupun emang bentuknya sebenarnya ini agak kurang sih di Let New yang sekarang ya. Bagusan yang Gen 2 sih. Ininya siripnya tuh gini gitu, kayak sabit gitu. Kalau ini rata banget, ya kan? Kemudian di atas stangnya, nah ini andalannya banget nih. Jadi selalu pakai punya Kawasaki di sini, pakai Versys kalau nggak salah. Cuma ya fungsional ya, OEM coba fungsional. Jadi ada lampu jauh deket, ada hazardnya juga, ada juga klakson sen, ada pas beam, handle pakai RCB, murah meriah nih. Budget pelajar. Di sini pakai domino. Nah ini pelajar yang agak mahal pelajarnya. Master remnya juga dia pakai RCB S1 model baru kayak gini, bagus ya finishingnya. Dan tentu aja nih tabung minyak remnya pakai mendem style, jadi dia agak di dalam gini, agak melingkar sedikit buat selang reservoirnya biar tabungnya mendem, jadinya dia nggak yang sampai nongol banget di batoknya gitu, tapi ya. Terus pakai RCB, pakai Versys juga. Speedonya tentu aja pakai Koso, dia sama kayak Let New gen sebelumnya, generasi sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan, PNP aja, dan bagus ya emang ya, informasinya juga banyak. Kemudian ini sebenarnya motor tipe CBS, cuma udah di upgrade pakai keylessnya yang ada di RD juga, RD Matic Shop. Keylessnya tuh kalau nggak salah dari Vietnam juga ya, seperti ini. Kemudian dia dicat rapih, belakangnya hitam-hitam. Terus gantungan barang aluminium, mereknya apa ya sih dia, gak ada mereknya lagi gitu. Karpet nih andalan, nggak ketinggalan baik di bawah, di deck maupun di lacinya karpet nih. Joknya pakai modelan tipis kayak gini, kayak kulit karbon, dan ini udah dipapas ya, jadinya kerasa lebih pendek, lebih ceper, nggak terlalu cembung. Terus kalau kita ngeliat dari samping belakang kayak gini, kerasa padet karena peleknya juga lebar ya. Batangnya tuh tebel banget, palangnya gede-gede kayak gini ya. Dipadu juga sama ban MP27 pakai ukuran 100/80. Jadi ini lumayan fitmentnya lumayan narik, bulat banget tuh ya.
Gak ketinggalan sebagai pecinta vario atau pengguna vario, Hager Airblade nggak boleh sampai lupa ini. Hager Airblade yang panjang, selain style bagus, padat juga lumayan bikin kolongannya jadi lebih bersih nih. Karena dia bisa nahan air lebih banyak, lebih jauh gitu ya. Jadi kolongannya nggak gampang kotor. Knalpotnya, sebenarnya ini knalpotnya ori, tapi udah pakai yang dibobok gitu, lehernya udah beda. Nah, udah pakai stainless lehernya. Dan suaranya bodi belakang, lampunya nih yang unik nih dari Vario yang sekarang ini. Lampunya kecil banget kayak gini. Ini belum diapa-apain, mungkin juga karena emang belum ada aftermarketnya. Atasnya dikasih carbon skinning dan dia ternyata nyambung sampai sini nih. Lumayan ngisi kekosongan ya. Jadi di sini tuh antara gap bodinya akhirnya ada karbonnya gini muncul. Nah, kelihatan ya kayak gitu. Jadi ngasih aksen yang berbeda banget lah dibanding Vario-Vario sebelumnya. Emblemnya dibikin pakai warna hitam, jadi lumayan kontras sama warna kuningnya nih, cakep banget. Kemudian belakang nggak ada plat nomornya, motor masih baru, belum ada plat nomor. Shock belakangnya andalan banget, pakai Öhlins di sini. Terus juga dia knopnya pakai Kamui, cakep ya, warna orange hitam gini, masuk banget sama motornya. Öhlins tabung bawah, cover speedometernya atau cover gearboxnya di karbon kayak gini, rapi, dipasangin baut yang besar, monel. Nah, bak CVT-nya nih salah satu part yang menarik banget di Vario 125 Gen 3 ini. Jadi dia baknya bagus. Sebenarnya shape-nya udah bagus gitu ya, bentuknya nggak yang bulat-bulat banget. Nah, di sini dipertegas nih. Jadi dari repaint-nya di sini dikasih garis zet. Karena ini emang dia mengotak gitu. Tuh, kotak gitu tegas. Nah, ini dipertegas sama warnanya lagi dan ada karbonnya lagi di sini nih. Di cover air duct-nya. Bagus ya, rapi banget. Baut-bautnya juga khas lah, semua udah full stainless. Dia jarang banget pakai titan sih si Om Dahulu. Kemudian ini ada pegangan buat apa, rem belakang, kabel pakai RCB gini, rapi banget ya, lucu ya. Ada aja kepikiran gitu. Paha remnya Nui. Kemudian air intake-nya, filternya udah pakai yang model stainless juga tuh. Cuma emang belum banyak yang diganti karena masih baru banget. Mesinnya juga masih bersih banget. Standarnya pakai stainless, aluminium. Standar stainless nih, standar stainless. Standar pakai stainless, rapi banget. Nah, kurang lebih seperti ini sih penampakan dari Vario 125 terbarunya punya RD Matic Shop. Nah, menurut kalian gimana soal modifikasi dari Vario 125 Gen 3 punya RD Matic Shop ini? Jangan lupa komentar di bawah. Like video ini, subscribe juga channel Farsi Brem, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.